Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Amalia. Saya akan membawakan hasil review saya terkait dua materi. Yang pertama adalah materi yang dibawakan oleh kelompok saya, kelompok 8, yang berjudul faktor-faktor penentu pengambilan keputusan. Dan yang kedua, saya akan mereview materi yang dibawakan oleh kelompok 9 yang berjudul konsep pohon kepemimpinan. Pengambilan keputusan itu artinya suatu proses memilih beberapa solusi atau alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tentu saja ini dilakukan dengan metode yang sesuai. Lalu terdapat dua jenis faktor-faktor penentu pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari luar diri seorang pemimpin. Nah, dalam faktor eksternal ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu pengaruh dari kelompok lain. Pengaruh dari kelompok lain ini maksudnya di mana kelompok lain itu masih dalam lingkup organisasi yang sama. Lalu, masukan atau pendapat dari kelompok lain itu akan menjadi sebuah pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan nanti. Jadi, kelompok lain ini misalnya seperti bagian SDM dalam suatu organisasi, bagian keuangan dalam suatu organisasi. Nah, mereka ini memiliki hak untuk berpendapat dan membagikan pendapat mereka saat proses pengambilan keputusan, dan itu akan menjadi bahan pertimbangan. Nah, selanjutnya adalah situasi. Nah, situasi ini merupakan faktor-faktor yang saling berhubungan dan akan memberikan pengaruh pada proses pengambilan keputusan nanti. Contohnya, terdapat 3 yang bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Yang pertama, dana, peralatan, maupun perlengkapan. Nah, misalnya saja ketiganya ini juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Misalnya, bagaimana organisasi nanti akan melakukan penambahan unit. Nah, mereka juga harus mempertimbangkan dana yang tersedia, peralatan yang ada memungkinkan atau tidak, perlengkapan yang tersedia itu apakah masih bisa dipakai atau tidak. Nah, itu akan menjadi salah satu poin penting dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri seorang pemimpin. Terdapat faktor-faktor internal yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama ada pengalaman. Banyaknya pengalaman seseorang yang telah lama berorganisasi atau menjadi pemimpin pasti akan mempengaruhi bagaimana cara dia mengatur atau memimpin suatu organisasi, serta bagaimana cara dia melakukan pengambilan keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan ini menurut saya akan memberikan pengaruh pada pengambilan keputusan. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi dengan seseorang yang memiliki pendidikan yang rendah pasti akan terdapat pola pikir yang berbeda. Nah, jadi seorang pemimpin itu menurut saya paling tidak harus memiliki riwayat pendidikan yang lebih tinggi daripada anak buahnya atau anggotanya. Misalnya, sebuah pemimpin di organisasi A memiliki riwayat
sarjana atau magister, sedangkan bawahannya atau anggotanya memiliki riwayat pendidikan SMP ataupun SMA. Nah, dari sini kita pasti akan berpikir bahwa terdapat perbedaan pola pikir dari pemimpin dengan anggotanya. Sehingga pola pikir yang berbeda ini juga akan memberikan pengaruh pengambilan keputusan yang tepat. Begitu. Nah, selanjutnya ada selanjutnya ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini berhubungan dengan kepribadian. Bagaimana seseorang mampu mengatasi atau melakukan pengambilan keputusan itu juga berdasarkan kepribadiannya, dan bagaimana caranya mengontrol emosionalnya dalam pengambilan keputusan. Misalnya seseorang yang bijaksana, tegas, dan juga mampu mengontrol emosional atau memiliki kecerdasan emosional pasti akan mampu untuk menghasilkan keputusan yang baik dan tepat. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang konsep pohon kepemimpinan yang sebelumnya dibawakan oleh kelompok 9. Nah, di sini itu kepemimpinan dilambangkan dengan sebuah pohon. Terdapat beberapa tipe ideal seorang pemimpin yang sama dengan sifat pohon, yaitu yang pertama sebagai pelindung. Nah, pelindung di sini artinya seorang pemimpin mampu melindungi anggotanya yang bermasalah. Lalu yang kedua, sebagai peneduh, di mana artinya seorang pemimpin ini memiliki peran sebagai peneduh atau mengayomi anggota-anggotanya yang mendapatkan tekanan atau kesulitan, bahkan masalah dalam bekerja atau berorganisasi. Selanjutnya yaitu pemberi manfaat yang baik. Artinya di sini bahwa kepemimpinan itu maksudnya pemimpin yang baik itu mampu memberikan manfaat, motivasi, dan juga hal-hal positif lainnya kepada bawahannya atau anggotanya. Nah, jika anggota atau bawahan itu sudah merasakan manfaat atau hal-hal positif yang diberikan oleh pemimpinnya, jadi akan tercipta kinerja atau semangat dari karyawan untuk berkontribusi dalam pencapaian visi misi sebuah organisasi. Selain itu, sebuah karakter dari seorang pemimpin itu dilambangkan sebagai pohon, di mana akarnya itu berasal dari nilai-nilai agama. Lalu terdapat 3 dahan, yaitu yang pertama kepemimpinan, keterampilan komunikatif, dan yang ketiga yaitu kemampuan manajerial. Karena berakar dari nilai-nilai agama, maka seluruh tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu akan dipengaruhi oleh kualitas dari keimanan yang dianutnya. Lalu, konsep bertumbuhnya kepemimpinan tidak jauh berbeda dengan konsep bertumbuhnya suatu pohon. Terdapat 5 poin tentang konsep bertumbuhnya kepemimpinan atau konsep kepemimpinan yang bertumbuh. Yang pertama yaitu menumbuhkan benih kepemimpinan. Yang kedua, memperkuat kepemimpinan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas komunikasi. Dan yang keempat, mampu memimpin di segala situasi, bahkan di situasi krisis sekalipun. Dan yang kelima, mampu menyiapkan
kepemimpinan untuk generasi selanjutnya. Nah, itu tadi adalah pemaparan saya terkait dua materi. Materi kelompok 8 dan juga materi kelompok 9. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.